sahabat semua, perkenalkan saya Nilo Putri Cynthia Dewi. Saya merupakan seorang mahasiswi semester 7 program studi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu akuntansi kepada kalian semua. Adapun topik bahasanya yaitu mengenai kerangka konseptual akuntansi. Mendengar istilah kerangka konseptual akuntansi, pasti di antara kalian masih ada yang bingung bukan? Apalagi buat kalian yang masih awam tentang ilmu akuntansi, saya harapkan kalian semua tetap menonton video ini ya. Dan juga jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe agar saya semakin semangat untuk membagikan ilmu akuntansi lainnya. Nah, untuk sekedar informasi, jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi yang diampu oleh dosen atas nama Ibu Loh Gede Kutsuma Dewi, SE, MSI. Nah, tanpa berbelit-belit, kita langsung saja ya masuk ke materi kerangka konseptual akuntansinya. Nah, untuk sahabat semua, jadi di sini saya sudah sajikan mind mapping dari kerangka konseptual akuntansi. Dengan adanya mind mapping ini, saya harapkan dapat memudahkan kalian untuk mengingat dan juga memahami materi terkait dengan kerangka konseptual akuntansi. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan kerangka konseptual akuntansi. Apa sih itu kerangka konseptual akuntansi? Jadi, secara sederhana, kerangka konseptual akuntansi ini merupakan suatu konstitusi yang digunakan dalam penetapan standar akuntansi, yang tujuannya yaitu untuk dapat memberikan pedoman dalam penyelesaian perselisihan yang kemungkinan timbul dalam proses penetapan standar akuntansi dengan cara mempersempit pertanyaan menjadi apakah standar yang spesifik tersebut sudah sesuai dengan kerangka konseptualnya. Bahkan, Financial Accounting Standard Board yang merupakan suatu organisasi yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan standar akuntansi di Amerika Serikat mengatakan bahwa akan ada berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual akuntansi ini. Salah satunya yaitu dapat memandu organisasi tersebut dalam proses penyusunan standar akuntansi. Nah, perlu sahabat tahu bahwa dalam kerangka konseptual akuntansi ini akan terdiri dari 4 tingkatan, yaitu tingkatan pertama, yaitu tingkatan paling atas, membahas mengenai konsep-konsep sasaran. Kemudian, tingkatan yang kedua membahas mengenai konsep-konsep fundamental. Tingkatan yang ketiga membahas mengenai konsep-konsep operasional, dan yang tingkatan yang keempat membahas mengenai konsep-konsep penyajian. Nah, jadi pada tingkatan pertama itu membahas tentang konsep-konsep sasaran yang terdiri dari tujuan pelaporan pada organisasi bisnis dan juga tujuan pelaporan keuangan pada organisasi non-bisnis. Nah, terkait dengan tujuan laporan keuangan pada organisasi bisnis diatur dalam SFAC nomor 1, di mana dinyatakan bahwa tujuannya adalah untuk dapat menyajikan informasi yang berguna dalam hal pengambilan keputusan. Nah, oleh sebab itu, adapun informasi-informasi yang seharusnya dapat disajikan dalam laporan keuangan bisnis terdiri dari yang pertama, informasi yang dapat digunakan oleh kreditor, investor, dan pengguna lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi dan juga bisnis. Kemudian yang kedua yaitu informasi yang dapat menggambarkan bagaimana arus kas dari organisasi bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu informasi yang dapat memberikan cerminan terkait dengan kinerja dari organisasi bisnis tersebut. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu informasi mengenai tanggung jawab manajemen terhadap sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Nah, untuk selanjutnya, subbahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan pelaporan keuangan pada organisasi non-bisnis. Nah, dalam organisasi non-bisnis ini, tujuan pelaporan keuangannya diatur dalam SFAC nomor 4, di mana dikatakan bahwa tujuan dari adanya pelaporan keuangan pada organisasi non-bisnis seperti yang pertama, yaitu untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan bagi organisasi non-bisnis dan juga pihak-pihak lain yang menggunakannya. Kemudian yang kedua, yaitu untuk dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai jasa yang telah diberikan oleh organisasi non-bisnis dan juga menilai jasa pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh organisasi non-bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk dapat menyajikan informasi terkait dengan kinerja dari organisasi bisnis non-bisnis tersebut. Dan yang terakhir, yang terpenting, yaitu untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap
likuiditas dari organisasi non-bisnis tersebut. Nah, jadi demikian mengenai konsep sasaran. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai konsep-konsep fundamental. Dalam konsep fundamental ini akan terdiri dari dua subbahasan, yaitu yang pertama mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi, dan yang kedua yaitu mengenai elemen-elemen laporan keuangan perusahaan bisnis. Adapun terkait dengan karakteristik kualitatif informasi akuntansi, Financial Accounting Standard Board telah mengeluarkan SFAC nomor 2, di mana di dalamnya itu dibahas mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Adapun karakteristik pertama yaitu relevansi, artinya laporan keuangan yang disusun harus memiliki nilai prediktif dan juga nilai umpan balik agar dapat relevan dengan keadaan yang terjadi. Yang kedua yaitu keandalan, jadi laporan keuangan harus handal. Untuk handal, maka laporan keuangan harus dapat diverifikasi kebenarannya, disajikan dengan lengkap dan juga tepat, serta tidak bersifat memihak pada pihak tertentu saja. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu komparabilitas, artinya laporan keuangan diharapkan untuk dapat disusun dengan metode yang konsisten. Tujuannya adalah untuk dapat membandingkan dengan laporan keuangan lainnya, baik pada satu perusahaan maupun perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pertimbangan biaya manfaat. Jadi, laporan keuangan hendaknya memperhatikan biaya yang dikeluarkan dalam hal penyusunannya. Diharapkan informasi yang dihasilkan dapat bernilai lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, yang terakhir yaitu materialitas. Nah, ini dipandang sebagai ambang batas dari suatu pengakuan. Nah, terkait dengan subbahasan yang kedua yaitu mengenai elemen-elemen dasar laporan keuangan dari perusahaan bisnis, Financial Accounting Standard Board juga telah mengeluarkan SFAC nomor 3, di mana dibahas mengenai elemen-elemen apa saja yang menjadi penyusun laporan keuangan bisnis. Adapun elemen-elemen tersebut terdiri dari yang pertama yaitu aktiva, yang kedua yaitu kewajiban, yang ketiga yaitu ekuitas, yang keempat yaitu investasi dari pemilik, yang kelima yaitu distribusi kepada pemilik, yang keenam yaitu laba komprehensif, yang ketujuh yaitu keuntungan, yang kedelapan yaitu kerugian, yang kesembilan yaitu pendapatan, dan yang terakhir yaitu beban. Nah, jadi demikian terkait dengan konsep-konsep fundamental. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan konsep-konsep operasional. Dalam tingkatan ini akan membahas mengenai kriteria pengakuan, pengukuran, dan juga pelaporan. Sebagian besar konsep ini dirumuskan oleh Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC nomor 5. Terkait dengan kriteria pengakuan, maka untuk dapat diakui, maka item-item harus memenuhi salah satu dari unsur laporan keuangan. Jadi, item-item tersebut juga harus dapat diukur dalam satuan unit moneter. Bagi item yang tidak dapat diukur dengan unit moneter, maka akan dilakukan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya terkait dengan kriteria pengukuran. Jadi dalam akuntansi terdapat 5 atribut yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada biaya historis, yang kedua yaitu ada biaya pengganti, yang ketiga ada nilai pasar, yang keempat yaitu nilai yang dapat direalisasikan, dan yang kelima yaitu nilai sekarang atau nilai yang didiskontokan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai kriteria pelaporan. Jadi dalam kegiatan pelaporan harus disajikan seperangkat utuh laporan keuangan, seperti laporan mengenai laba atau rugi bersih organisasi, laporan mengenai posisi keuangan pada akhir periode, laporan mengenai investasi pemilik, laporan mengenai arus kas, dan laporan-laporan lainnya yang bersifat relevan. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada tingkatan yang terakhir, yaitu pada tingkatan keempat mengenai konsep-konsep penyajian. Nah, dalam konsep ini akan ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama mengenai postulat akuntansi dan yang kedua mengenai prinsip pencatatan. Nah, postulat akuntansi ini merupakan suatu asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari asumsi unit moneter, asumsi entitas ekonomi, asumsi periode akuntansi, dan asumsi kesinambungan usaha. Nah, selanjutnya hal kedua yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu adanya prinsip pencatatan. Nah, prinsip pencatatan ini merupakan suatu prinsip yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi dalam akuntansi. Prinsip ini terdiri dari prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip penandingan, dan yang terakhir yaitu prinsip pengungkapan penuh. Jadi, demikianlah materi yang dapat saya bagikan kepada sahabat semua mengenai kerangka konseptual akuntansi. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua dan pastinya thanks for watching.